Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan insan bersada. Apa kabar Anda? Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Senang sekali saya Reni Mas Kenari kembali menjumpai Anda di program Jelajah Ramadan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda mengenal lebih jauh satu masjid cagar budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang usianya sudah 200-an tahun loh. Iya, Masjid Jami Sungai Banar. Untuk menuju salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan ini, diperlukan waktu sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan. Saya bersama tim memulai perjalanan dari kota Banjarbaru, melewati jalan utama yang menghubungkan semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, dari ibu kota provinsi, setidaknya kami melintasi 4 kabupaten sebelum tiba di Amuntai, ibu kotanya Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Ini menjadi daerah pertama yang kami lewati. Berlanjut ke Binuang, di Kabupaten Tapin, dan Hulu Sungai Selatan dengan ikon ketupatnya. Di tengah perjalanan menuju Amuntai, kami seketika terkesima melihat danau yang ada di kawasan Sungai Buluh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dinamai masyarakat sana Danau Caramin. Sungguh indah ya insan bersada pemandangan di sekitar sini. Nah, setelah melintasi kawasan Danau Caramin, tibalah kami di kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara nih insan bersada. Dari sini hanya diperlukan waktu 10 menit menuju Masjid Jami Sungai Banar yang menjadi tujuan utama kami, yang lokasinya berada di tepi Sungai Nagara. Insan bersada, saat ini saya sudah sampai di Masjid Jami Sungai Banar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Masjid ini konon kabarnya memiliki banyak sejarah dan keunikan-keunikan tersendiri ya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja yuk, mulai ke dalam. Masjid Jami Sungai Banar ini merupakan salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan yang terletak di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masjid pertama di negeri Sungai Banar yang sekarang Amuntai Selatan orang menyebutnya, berdiri pada tahun 1218 Hijriah atau 1804 Masehi. Pembangunan masjid ini merupakan saran dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada sejumlah warga Amuntai yang saat itu sedang menuntut ilmu di Martapura. Masjid ini berukuran 25 x 20 meter. Mengadopsi arsitektur bangunan rumah adat Banjar, memakai tiang dan bertingkat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi cagar budaya yang dilindungi pemerintah loh insan bersada, dan sering menjadi tujuan wisata religi juga. Nah, salah satu yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah 4 tiang besar yang ada di tengah bangunan masjid. Para pengunjung yang datang biasanya dipandu oleh penjaga masjid untuk mengelilingi 4 tiang sebanyak 3 hingga 7 kali sambil membaca sholawat. Dan ternyata saat perang kemerdekaan, masjid ini juga pernah dijadikan semacam markas untuk mengatur strategi perang loh insan bersada. Nah insan bersada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Syahrani, kaum dari Masjid Jami Sungai Banar di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini ya. Iya. Pak Syahrani ini juga sebagai pemandu ya Pak pemandu, ya? Ya. Para orang ziarah. Yang ziarah. Yang ziarah, ya. Nah kalau tadi kami tahunya nih Pak, bahwa masjid ini memang sangat tua sekali ya. Ya. Didirikan kapan nih Pak? Berapa ya, 200 tahunan yang lalu tuh nah. 1800-an ya? Mungkin ya, 1800-an. Nah ini sejarah apa yang ada di masjid ini Pak? Sejarah yang ada di masjid ini pertama tiangnya yang bersejarah. Tiangnya itu berdiri sendiri satu, tidak didirikan oleh manusia lah, modelnya berdiri sendiri. Nah, yang kedua ini mimbarnya ini yang bersejarah. Mimbarnya ini juga? Yang membuat ini ulangnya meninggalnya di Makkah, habis membuat mimbar ini terus ke Saudi Arabia itu meninggal di Saudi.
Ini bersejarah. Nah, Jadi ini punya mimbarnya. sejarah tersendiri juga ya. Ya. Kalau tiangnya tadi yang tiang yang dinamakan orang tiang 4 ya Pak ya? Ya, tiang 4 nih ya ini. Yang mana-mana Yang tuh Pak? besar ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Apa ceritanya apa itu Pak di tiang 4 ini? Di tiang 4 inilah. Cuma kebiasaannya tuh banyak orang ziarah tuh memeluk tiang itu nah. Memeluk tiang. Apabila sampai kisah orang memeluk tuh tangan ini, agak tuka itu bisa nang kawa bakat tulak ke Makkah juga. Oh. Nah itu tuh berangkat tulak ke Makkah kebanyakannya kayak itu orang. Nah, Dan itu juga sudah dibuktikan orang-orang. iya sudah ya? banyak yang membuktikan kayak itu. Mhm. Yang nang utamanya tiang guru itu Bang. Yang paling utamahan itu tiang guru. Tiang guru ya ada di Ya. situ ya. Hmm. Kenapa dinamakan tiang guru Pak? Itu kah mungkin pertama di anu pangannya ditajak itu nah pertama dibangun tiang gurunya itu. Katanya juga ada tiang-tiang ini bisa bergeser dari awal pendiriannya, benar seperti itu Pak? Biaya begitu itu ada betul sandu tiang peralihan itu begitu anunya seorang juga itu. Bergeser sendiri ya? Ya kayak itu. Kalau mau zaman bahari ada manual bang istilahnya membangun ini kada ada alat berat misalnya nang menggeser itu nah jadi banyak keistimewaannya nang bergeser sendirinya tuh. Iya, kalau juga ini memang di para jemaah atau yang datang ke sini biasanya juga tidak hanya untuk sholat ya Pak ya, Ya tapi juga ingin keliling tiang 4 ini. Nah, kebanyakannya yang ziarah tuh. Kabarnya juga ini Pak, masjid ini sejarahnya memang dulunya digunakan oleh para pejuang juga ya Pak ya? Ya, para pejuang tuh biasanya mengambil apa orang nyambet kami bahasa kampung tuh belempah di sini. Belempahnya di sini. Jadi ada pejuangnya yang bernama apa pejuang Tantara Gaib. Oh. Nah itu Tantara Gaib. Padahal orang sini asli orangnya. Nama beliau tuh lah Kiai Haji Muhammad Ali ngaran sini. Nah itu Tantara Gaib, pimpinan Tantara Gaib. Nah di sini nih belempahnya mengambil ilmu Tuhan, ilmu gaibnya tuh di Masjid Sungai Bandar nih. Nah, ada tongkatnya nah. Tongkat itu sejarahnya bila digurisakan berapa sih luasnya mengguris itu ada masuk peluru. Nah ada mampan. Yang mana tongkatnya? Ini nih tongkatnya. Nah. Nah. Oh. Nah, tongkat bahari. Jadi nah, ini ya di kisah orang Tantara Gaib tuh memakai tongkat ini. Waktu berjuang tuh bila digurisakan kayak itu nah seberapa luasnya mengguris tuh saya itu orang ada mampan peluru. Nah, itu tuh. Jadi banyak sekali ya Pak ya? Banyak sejarahnya juga. Sejarah. Mimbarnya nih bagus juga. Mimbarnya ini yang juga menjadi satu hal yang para jemaah itu penasaran gitu ya. Ini mimbar yang punya nilai sejarah gitu ya. Sejarahnya, ya. Oke. Nah, ini kapasitas dari masjid ini nih berapa banyak jamaah Pak bisa di sholat di sini? Berapa mungkin lebih 500 lah. Lebih 500 ya. Kalau biasanya bulan Ramadan tuh Pak, ini diisi dengan kegiatan apa di sini Pak? Kegiatan di Masjid Sungai Bandar ini. Apa ngarannya tadarus Al-Qur'an. TPA. Ini TPA di samping ini ada TPA. Mengaji akan-akan. Sampai sini ya. Nah. Juga pastinya sholat tarawih ya Pak ya. Sholat tarawih pasti, salat berjamaah. Pengajian juga ada juga Pak. Pengajian juga ada. Tiap malam pengajian. Tiap malam pengajian. Ya. Ya. Dan di sini Insan Persada seperti kita lihat ini memang hanya satu lantai ya Pak ya. Tapi ornamennya ini masih khas dari zaman dulu. Ya, khas zaman dulu. Ada dirubah. Iya. Nah ini salah satu tiang ya Pak ya.
Ya. Tihang Guru Peralihan nih, ada tulisannya nih Insan Persada. Ini tanggal 5 Ramadan 72. Tanggal 18 Mei 1953. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini tiang pertama. Yang pertama tiang gurunya, ya tiang utama lah ya juga. Yang utamanya ya. Ya. Ini gimana sih Pak? Katanya harus mengelilingi gitu atau gimana Pak? Kelilingnya mulai dari sini. Jadi terus mengelilingi yang empat ya? Mulai kanan lah, kami nyampe tuh mulai kanan, biasa di daerahnya. Ya. Mulai kanan bisa 3 kali, bisa 5 kali. Itu. Sampai balik lagi sini. Sampai balik lagi sini. Satu ya. Keliling gitu ya, sampai 3 bisa. 3. Ada yang 5 minta, ada yang 7 minta bisa juga. Nah setelah itu mengelilingi itu, memeluknya itu gimana Pak caranya Pak? Memeluknya tuh kayak ini nah. Sampai berarti ya, Bapak nih mau naik haji nih kayaknya. Alhamdulillah, amin ya, mudah-mudahan. Ya. Ini saya tes ya, Insan Persada memeluk. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum sampai nih. Belum sampai. Tapi nanti insya Allah kita juga ya. Karena memang hajatnya itu ya Pak ya, untuk para jemaah yang datang atau melakukan hal-hal yang seperti itu tadi di masjid ini ya. Hajatnya mau naik haji gitu ya. Minta keselamatan lah kebanyakannya. Mudah-mudahan selamatan, hidup damai. Ya. Kenapa sehat walafiat? Kakak-kakak banyak sini jarah. Oh ya. Orang bawa kakak-anak imbah lahir tuh bawa orang jarah sini. Nah itu kebanyakannya bila kakak-anak garing-garing bawa orang sini. Nah itu kebiasaannya tuh kebanyakannya. Nah kalau biasanya Pak banyak para jemaah itu kapan? Hari Minggu, banyak biasanya hari Jumat ini tadi banyak. Hari Minggu, hari Jumat, hari libur lah kebanyakannya banyak ya. Dan tidak hanya dari Kabupaten Hulu Sungai saja. Iya, sampai Martapura banyak datang sini. Datang juga. Balikpapan, dari luar Kalsel juga. Luar daerah banyak. Sampit segala lagi. Palangka banyak. Iya. Berikubuntok juga, TV ada aja harus tiap bulan tuh ada datang. Dan masjid ini tidak pernah ditutup ya Pak ya? Ya, ada pernah ditutup. Bila ada orang jarah kami siap melayani. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini saya lagi pegang pukulan beduk. Ya. Karena memang beduk ini juga menjadi salah satu benda yang bersejarah Pak ya di Masjid Jami Sungai Banar ini ya. Iya. Dan katanya ini ada sejak masjid ini berdiri. Ya, sejak masjid berdiri bersama seiringan ada bedoknya juga. Nah, ya. Jadi ini lama ini umurnya. Umurnya sama masjid juga 200-an lebih lah. 200-an lebih juga. Iya, 200-an lebih tahun. Umurnya ya. Tapi masih dipakai Pak? Masih, tiap Jumat masih dipakai tiap waktu. Bila sampai waktu dipukul. Nah, walaupun lama usianya, tapi terus ini ya Pak ya. Ini dirawat. Karena terus dipelihara. Jadi catnya juga diperbarui ya Pak ya. Ya. Ini kan dilarangan memukul di sini supaya jangan rusak lah. Nggak boleh mukul di sini. Mukulnya di mana Pak? Di mana Pak? Di sini lawan di sini nah. Di sini mukulnya. Ya. Nggak boleh pegang kayaknya nih. Kayaknya kita sudah mengulik sedikit apa yang ada di dalam Masjid Jami Sungai Banar ini. Dan kami ingin juga ada pesan dari Pak Sarandi nih, Pak, untuk para jemaah yang mungkin ingin mengunjungi Masjid Sungai Banar ini, Pak. Ya. Apa yang ingin disampaikan kepada para jemaah? Kami dari pengelola Masjid Jami Sungai Banar menghimbau kepada masyarakat, siapa yang ingin berziarah kami siap sedia menerima dan melayani. Selalu ada Pak ya? Selalu ada. Dan Bapak ini salah satu pemandunya nih. Pemandu ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat gitu ya. Amin. Dan yang pasti Masjid Jami Sungai Banar ini selalu terbuka, tidak pernah ditutup ya. Untuk siapa yang ziarah. Untuk siapapun yang ada di
manapun berada. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Sahrani Ya. sudah mau memberikan banyak edukasi juga kepada Insan Persada mengenai keberadaan masjid ini. Ya. Dan untuk Anda Insan Persada, kami dari Kabupaten Hulu Sungai Utara ini juga mengucapkan terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bagaimana? Pasti Insan Persada penasaran kan? Ingin melihat langsung salah satu masjid tertua di Banua ini? Kalau begitu, datang saja langsung ke Masjid Jami Sungai Banar yang tepat berada di tepi Sungai Negara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ya.